Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Bertemu lagi bersama Ibu Eli. Hari ini kita akan belajar masih di pembelajaran tematik. Nah, tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran yang hari ini kalian akan pelajari. Disimak baik-baik videonya sampai selesai ya. Oke. Nah, pada kegiatan hari ini, kalian akan belajar yang pertama tentang keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Nah, walaupun belajarnya masih di rumah aja, tapi tentunya kalian setiap meet ataupun Zoom bersama guru, bersama teman-teman, kalian mengenali teman-teman kalian sendiri ya di kelas 3 ini. Nah, tentunya setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, nanti kita akan pelajarin bersama-sama. Yang kedua, kita akan belajar tentang menemukan pesan dari Fabel. Nah, masih ingat kan Fabel itu apa? Nanti kita bahasnya. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, ini merupakan pembelajaran matematika ya. Kemarin-kemarin kalian juga sempat mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, hari ini kita akan belajar membuat soal ceritanya. Oke. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita harus cek and recheck kesiapan kalian dulu ya. Coba Ibu mau cek dulu. Yang pertama, cek perlengkapan. Sebelum memulai kegiatan belajar, pastikan kamu sudah menyiapkan buku pena 3A, buku catatan tematik, dan alat tulis yang biasanya kamu gunakan. Coba sekarang lihat di kanan atau kirimu atau di depan kamu atau di sekitar kamu, apakah perlengkapan yang sudah Ibu sebutkan ini sudah ada di dekat kamu? Ayo, kalau yang belum ada, sekarang silahkan dipersiapkan dulu ya, karena nanti kegiatan pembelajarannya harus sambil melihat buku. Oke, disiapkan buku pena A3A, kemudian buku catatan tematik dan alat tulisnya. Yang kedua, kita cek lagi, cek kesiapan. Sebelum kegiatan belajar, Ibu harap kalian sudah berada di tempat yang nyaman menurut kalian untuk belajar. Duduk siap dan menyimak video pembelajaran sampai selesai dari Ibu. Coba sekarang kalian duduk siap nggak ya? Awas jangan sampai ada yang sambil tiduran ya. Semuanya harus duduk siap dulu. Kemudian tadi buku-bukunya disiapin di sebelah kanannya, disimak video pembelajaran dari Ibu dan duduk yang rapi ya, agar kamu mendapatkan keberkahan dalam mendapatkan ilmunya. Dan yang ketiga, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Setelah semuanya siap, kamu sudah menyiapkan perlengkapan untuk belajar, kamu sudah duduk siap, sudah duduk rapi, dan kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua dengan ilmu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kita mulai berdoa ya. Ayo,
Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wal qur'ana imama wa hukma wa bil mu'minina ihwana. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku rela Islam agamaku dan aku rela Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku, dan aku rela Al-Quran sebagai pedoman hidupku, dan aku rela orang mukmin sebagai saudaraku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, kita sudah berdoa ya. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan kita semua dalam memahami ilmu yang akan insya Allah Ibu sampaikan. Nah, kita mulai ke materi yang pertama. Jadi, Ibu sudah menyebutkan yaitu tentang keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Nah, sebelumnya coba kalian buka buku penanya halaman 140. Yo, Ibu tunggu ya. Silahkan buka buku pena halaman 140. Sudah dibuka ya. Nah, di sana kamu sudah mempelajari keberagaman sifat dari setiap anggota keluarga. Kamu sudah belajar tuh menuliskan sifat anggota keluarga. Nah, kemudian selain di rumah, kamu juga dapat menemui keberagaman sifat dari teman-temanmu di sekolah. Ada teman yang sifatnya sama dan ada yang juga berbeda. Kita sebaiknya menerapkan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan tersebut. Toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Proses belajar pun akan berjalan lancar dan tertib. Kita sebaiknya tetap berteman baik dengan semua teman di kelas tanpa membeda-bedakan sifat. Nah, kamu waktu di pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang sifat keberagaman sifat yang ada di anggota keluargamu, mulai dari ayah, ibu, adik, kakak, nenek, ataupun kakek, ataupun siapapun yang ada di rumahmu. Tentunya pasti memiliki sifat-sifat yang berbeda. Nah, perbedaan sifat itu bukan hanya ada di anggota keluarga di rumah loh. Ternyata sifat yang keberagaman sifat juga terdapat di teman-teman di sekolah. Nah, mungkin sekarang kalian belum terlalu tahu ya, belum memahami setiap teman-teman karena kita sedang menjaga jarak nih, sedang tidak bertemu di sekolah. Tapi mungkin pada saat kalian meet ataupun Zoom, pertemuan tatap muka bersama guru dan teman-temanmu, pasti kamu sudah tahu ya sedikitnya tentang sifat teman-teman yang ada di sana. Ada yang kalau bagi Zoom itu dia sambil makan. Nah, kemudian ada yang lagi Zoom itu teman kita itu suka ngomong terus. Ada juga teman kamu itu yang sifatnya pendiam. Nah, itu merupakan keberagaman sifat teman-teman yang ada di sekolah. Nah, dengan keberagaman tersebut, kita harus bisa menghargai sifat yang ada. Kita juga kan punya sifat yang berbeda dengan orang lain. Maka dari itu,
sikap yang baik yang seharusnya kita munculkan adalah dengan toleransi. Sudah ingat kan ya, toleransi itu apa? Toleransi itu adalah sikap menghargai setiap perbedaan, baik itu keberagaman, kesukaan, sifat, ataupun yang lainnya. Nah, kita harus toleransi ketika ada teman kita yang pendiam saja. Kita tidak boleh bullying ataupun mengata-ngatain yang tidak baik ya. Kita harus saling menghargai. Ataupun ada teman kita yang senangnya tuh ngomong terus, bawel terus. Nah, kita juga harus menghargai dan menjadi teman yang baik dengan mendengarkan. Nah, kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan sifat yang ada dalam keberagaman di sekolah. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian sudah paham kan ya tentang keberagaman sifat teman-teman di sekolah? Sekarang waktunya latihan. Nah, latihan. Kerjakan, ayo berlatih pada halaman 141. Ayo coba dilihat halaman 141. Soal nomor 1 sampai dengan 5 ya. Di sana ada kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama itu soalnya tuliskan 3 sifat yang paling menonjol dalam dirimu. Kamu sebutkan ya. Misalkannya nih, kalau ibu sifat yang ada dalam diri ibu. Misalkannya 1, ibu itu misalkannya apa ya? 3 sifat yang paling menonjol. Pokoknya tuliskan 3 sifat yang paling menonjol pada dirimu. Misalkan kamu itu aku orangnya pemberani. Aku misalkannya orangnya pendiam. Aku orangnya sangat suka berbicara. Nah, kamu boleh apapun kamu tuliskan ya sifat yang kamu miliki. Kemudian yang kedua, tuliskan nama temanmu di kelas yang memiliki sifat lucu dan periang. Nah, tentunya kamu pasti pernah menemukan dong teman yang ini teman aku tuh lucu banget, terus suka lucu dan periang. Ketika di kelas dia sering bercanda sehingga membuat aku tertawa misalkan. Nah, kamu sebutkan namanya siapa tuh ya. Nah, bisa kamu menuliskan teman kamu waktu kelas 2 ataupun di kelas 3 sekarang jika kamu sudah tahu sifatnya. Yang ketiga, tuliskan nama temanmu di kelas yang memiliki sifat pemalu. Nah, tentu ya kita ada teman kita yang punya sifat pemalu. Dia kalau mau apa-apa suka malu. Nah, siapa tuh namanya? Tuliskan ya. Yang keempat, tuliskan nama temanmu di kelas yang memiliki sifat pemberani. Nih, ada tentunya ya teman kamu yang pemberani. Yang kalau misalkannya ada apa-apa dia selalu yang di depan. Nah, tuliskan siapa namanya. Setelah itu, kamu ceritakan caramu menghadapi perbedaan sifat teman-teman di kelasmu agar tetap rukun. Nah, untuk menuliskan keberagaman sifat teman-teman di sekolah, kamu boleh menuliskan nama teman kamu waktu di kelas 2 ataupun waktu di kelas 1. Bahkan kalau kamu memang sudah tahu sifat teman-temanmu yang ada di kelas 3, kamu boleh juga yang ada di kelas 3 ya. Oke, selamat mengerjakan ya. Tapi sebelumnya, simak video pembelajaran berikutnya ya. Materi kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, yang kedua materinya yaitu tentang menemukan pesan dari Fabel. Nah, kamu tahu tidak apa itu Fabel? Apa coba? Nah, Fabel itu coba kalian buka buku halaman 139.
Nah, dibuka ya buku halaman 139-nya. Nah, fabel merupakan salah satu jenis dongeng. Nah, di subtema 1 kalian sudah belajar tentang jenis-jenis dongeng. Tentunya banyak banget ya jenis-jenis dongeng. Nah, salah satunya itu adalah fabel. Jadi, fabel merupakan salah satu jenis dongeng. Yang kedua, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Nah, tokoh yang ada dalam cerita fabel itu, tokohnya itu adalah hewan. Dan yang ketiga, cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lainnya. Nah, sama seperti cerita-cerita yang lainnya, fabel pun memiliki latar atau tempat dan alur cerita yang sama. Cuman dalam fabel ini yang membedakan adalah tokohnya adalah hewan. Coba kita lihat selanjutnya ya. Nah, untuk agar kalian lebih memahami materi tentang menemukan pesan dari fabel ini, kerjakan keterampilan kinerja praktik tentang menemukan pesan dalam fabel halaman 139 sampai 140 dengan langkah-langkah. Yang pertama, kerjakan praktik secara individu. Nah, di situ kan keterangannya harusnya kamu berkelompok. Karena kita sedang belajar di rumah, jadi kamu kerjakan secara individu atau secara mandiri ya. Yang kedua, bacalah cerita fabel tentang balas budi harimau. Nah, di halaman 139 itu ada cerita yang berjudul Balas Budi Harimau. Kamu baca ceritanya sampai selesai. Yang ketiga, kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu tentang pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Kamu silahkan boleh mengajak ayah atau bunda untuk berdiskusi mengenai pesan yang ada dalam cerita Balas Budi Harimau. Yang keempat, tuliskan hasil diskusimu pada tabel. Nah, tabelnya coba kalian lihat halaman 140. Di sana ada tabel yang nomor 4. Nah, setelah kamu berdiskusi bersama orang tua, silahkan kamu tuliskan hasil diskusimu di dalam tabel tersebut. Atau kamu bisa menyalinnya di buku catatan tematik jika tidak cukup ya. Kemudian yang selanjutnya, tuliskan hasil jawabanmu di buku tugas atau buku catatan tematik yang sudah Ibu sebutkan barusan ya. Dan yang terakhir, setelah itu, ceritakan kembali isi fabel tersebut dengan bahasamu sendiri. Gunakan kalimat yang mudah dipahami dan jangan lupa untuk memvideokan pada saat kamu bercerita. Jadi, setelah kamu selesai berdiskusi, kemudian kamu menuliskan, dan selanjutnya kamu menceritakan lewat video ya. Nanti videonya dikirimkan kepada ibu bapak guru. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, coba kalian buka buku halaman 146. 146. Nah, di sana banyak permasalahan sifat pertukaran komutatif pada perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba bacalah soal cerita dengan cermat. Nah, soal cerita itu merupakan soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang pertambahan pertukaran pada perkalian dan kalian sudah mengerjakan latihan soalnya. Kemudian perkalian pun kalian sudah belajar ya. Nah, namun sekarang kalian akan belajar bagaimana membuat
soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian, langkah yang pertamanya itu adalah 1. Mula-mula tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Langkah yang kedua, buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Dan yang ketiga, cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut. Ibu beri contoh ya, agar kamu lebih mudah untuk memahami. Yang pertama, langkah pertama, tentukan kalimat matematika yang berisi perkalian. Di sini ibu punya contoh 12 kali 2. Ini adalah contoh kalimat matematikanya. Nah, setelah itu kamu buat ke dalam soal cerita seperti biasa ya, kamu sudah bisa kan? Cuman kalimatnya berbeda, harus ada sifat pertukaran pada perkalian. Contoh nih, contoh dari 12 kali 2, contoh soal ceritanya. Di sebuah toko buku terdapat 2 rak buku besar yang masing-masing rak berisi 12 buku. Saat rak buku akan dibersihkan, pada rak tersebut dipindahkan pada rak buku lain yang ukurannya sama. Berapakah jumlah seluruh buku sebelum dan sesudah dibersihkan? Tuliskan hasilnya dalam bentuk sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di sini di sebuah toko buku terdapat 2 rak. Nah, yang ini ya, 2 rak buku besar. Kemudian di setiap raknya itu, setiap satu raknya itu berisi 12 buah buku. Kemudian setelah itu rak yang 2 ini akan dibersihkan. Nah, dipindahkanlah ke rak buku yang lain yang ukurannya sama. Kemudian isinya itu tentunya pasti sama ya, 12. Nah, cara menjawabnya yaitu contoh penyelesaiannya 2 kali 12. Yang pertama dulu ya. Nah, 2 rak buku besar yang masing-masing rak berisi 12 buku. Berarti 2 dikali 12. Kamu selesaikan dulu hasilnya berapa tuh. Nah, 2 kali 12 itu sama dengan 24. Kemudian saat rak buku akan dibersihkan, rak buku ini yang akan dibersihkan, kemudian buku pada rak tersebut dipindahkan pada rak buku yang lain yang ukurannya sama. Dipindahkan ke rak buku yang lain. 12 buku itu, nah 12 buku itu, 12 buku yang ini, kemudian dipindahkan ke rak buku yang lain yang ukurannya sama. Maka antara sebelum dan sesudah dipindahkan hasilnya tentu sama, yaitu 24. Jadi jika dituliskan dalam kalimat matematikanya, 2 kali 12 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Nah, pada intinya sifat pertukaran ini sifat tersebut menyatakan bahwa hasil perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisi kedua bilangan tersebut berbeda. Contohnya ini ya. Ini mah 2 kali 12 dan ini 12 kali 2. Tetapi hasilnya sama. Nah, dalam perkalian, setiap bilangan hasil perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisinya berbeda. Baik itu di depan dulu, mau 12-nya yang di depan, ataupun 2-nya yang di belakang, ataupun 2-nya yang di depan, 12-nya yang di belakang. Tetap saja jika dijumlahkan hasilnya akan
sama. Nah, maka sifat pertukaran pada perkaliannya dapat dinyatakan 2 kali 12 sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi, jumlah seluruh buku 24 buah pada saat sebelum dan sesudah dipindahkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, oke. Sudah paham kalian semuanya dengan materi cara membuat soal cerita ini? Nah, selanjutnya untuk latihannya, coba kalian kerjakanlah keterampilan kinerja praktik pada halaman 147 sampai dengan 148 secara individu. Soal nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sana coba dilihat ya, 147 di sana ada soal di dalam tabel. Nah, kalau yang nomor 1 itu sama seperti cara Ibu menyelesaikan yang tadi ya. Yang A, berapa jumlah seluruh ikan sebelum akuarium dibersihkan? Kamu buat dulu kalimat matematikanya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah seluruh ikan saat akuarium dibersihkan? Sama, yang seperti Ibu tadi sebutkan. Nah, dari sana kalian tuliskan kalimat matematikanya. Seperti contoh yang sudah Ibu sebutkan. Nah, kemudian untuk yang nomor 3-nya, kamu buat 3 soal cerita perkalian seperti pada tabel. Tuliskan juga penyelesaiannya. Begitu ya. Oke, kegiatan pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran Ibu. Dan selamat mengerjakan. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya, walaupun masih dalam masa pandemi ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan semangat terus. Terima kasih. Jangan lupa like jika kamu suka videonya.